Indonesia baru saja menandatangani kontrak besar untuk 48 jet tempur Kan, jet generasi 5 buatan Turki. Tapi apa yang sebenarnya bisa dibawa oleh pesawat ini? Hari ini kita bongkar kemampuan senjatanya, teknik muat internal, dan apa artinya untuk strategi udara Indonesia. Dalam topik kali ini kita ulas singkat desain Kan, senjata Turki yang kemungkinan akan kompatibel, Gökdogan, Bozdogan, Somj, bagaimana internal Wovon Bey mengubah taktik, dan skenario misi TNI AU. Mari kita bahas lebih dalam. Kan adalah program jet tempur generasi kelima yang dikembangkan Turki melalui TAI Ecosystem. Indonesia sudah menandatangani kontrak pembelian 48 unit pada 2025, langkah besar dalam modernisasi AU. Pesawat ini dirancang dengan fitur generasi 5, low observable, stealth, sensor fusional, dan kemampuan membawa senjata secara internal agar tanda radar tetap rendah. Prototip Kan Indonesia telah lewat beberapa fase pengembangan dan uji integrasi sistem. Laporan terbaru menyebut prototip memasuki fase sistem integrasi dan program flight test berkelanjutan sebelum produksi massal, delivery ke pelanggan. Kunci membedakan Kan dari banyak jet generasi 4 adalah internal weapon base, kompartemen senjata di dalam tubuh pesawat. Keuntungan utamanya, mempertahankan siluet radar rendah saat mendekati target. Namun ada trade-off, kapasitas internal terbatas, jadi misi stealth biasanya memakai muatan internal yang dipilih secara cermat. Beberapa rudal BVR plus bom jelajah kecil. Untuk misi non-stealth, pesawat bisa memakai hardpoints eksternal dan membawa beban lebih besar. Senjata butan Turki yang diperkirakan kompatibel, Gökdogan Beyond Visual Range AAM, ini rudal udara ke udara jarak menengah, panjang yang diproduksi Turki, setara AMRAAM pada peran BVR. Dirancang untuk diluncurkan dari platform modern dan diintegrasikan ke ekosistem Turki. Bozdogan, Short Range, IRAM, rudal jarak pendek untuk dogfight, mirip M9, ASRAM, cocok untuk pertempuran jarak dekat. Somj, Stand-off Cruise, Somj adalah varian rudal jelajah stand-off yang diasah agar muat di internal B pesawat generasi 5, artinya Kan dapat melakukan serangan presisi dari jarak aman tanpa mengorbankan stealth. Bom berpemandu, munitions presisi, bom jedam light dan glide munitions yang bisa dipasang internal atau pada pylons eksternal untuk serangan darat presisi. Munisi anti-kapal, opsi SEAT, arsitektur modular Kan memungkinkan integrasi senjata anti-kapal dan paket elektronik warfare atau pod jamming bila diperlukan. Supremasi udara stealth, SEAT suppression plus BVR, konfigurasi, 2-4 rudal Gökdogan internal plus 2 Bozdogan. Fungsi, masuk wilayah lawan dengan jejak radar rendah, menguasai ruang udara sebelum strike. Strike presisi stand-off, konfigurasi, 1-2 Somj internal plus bom berpemandu kecil, pesawat melepas rudal stand-off dari jarak jauh, kembali tanpa harus memasuki kawasan pertahanan lawan. Patroli dan intersepsi non-stealth, konfigurasi, loadout eksternal maksimal, rudal plus drop tanks, untuk endurance dan persenjataan lebih besar, cocok untuk patroli maritim dan intersepsi. Bila Kan benar-benar masuk ke armada TNI AU, ada beberapa implikasi penting. Modernisasi kemampuan stealth, menambah opsi untuk penetrasi udara yang lebih aman ke wilayah dengan pertahanan udara modern. Pengembangan industri dalam negeri, kontrak menyebut kolaborasi industri dan teknologi transfer, yang berarti peluang kerjasama dengan PT-PT dalam negeri untuk perakitan, maintenance. Kerangka pelatihan dan logistik baru, jet generasi 5 menuntut pelatihan pilot, ground crews, dan sistem logistik berbeda dibanding jet generasi 4. Diplomasi dan keseimbangan kawasan, pembelian jet generasi 5 dapat mengubah dinamika pertahanan di Asia Tenggara, memicu respons tetangga dalam modernisasi mereka. Tapi ada juga tanda tanya, Kan masih program yang berkembang, walau ada kontrak dengan Indonesia, banyak detail teknis. Hasil uji tembak internal dari Kan, performa radar AESA yang final, dan integrasi engine domestik yang masih terus disempurnakan. Waktu pengiriman juga bertahap. Beberapa laporan menyebut pengiriman akan dilakukan secara pace selama beberapa tahun. Intinya, Kan menjanjikan kemampuan stealth dan integrasi senjata domestik Turki, Gökdogan, Bozdogan, Somj, dan munisi presisi. Untuk TNI AU,
Ini membuka opsi baru dalam operasi udara dan peluang transfer teknologi, tapi juga menuntut investasi besar dalam pelatihan, infrastruktur, dan interoperabilitas. Kalau kamu suka bahas-bahas alutsista dan teknologi pertahanan seperti ini, like, subscribe, dan komen. Menurutmu Indonesia harus fokus upgrade kemampuan stealth atau memperkuat pertahanan udara dulu? I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna